Bapak Insinyur Doni Wiratakusuma untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikinkan semangat perjuangan untuk Pancasila dulu. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Bangora! Terima kasih. Yang kami hormati Kakanda Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, kalian yang kami hormati Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Barat, Kak Rijal. Terima kasih Ketua Mas Sekul sudah bisa meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan hari ini. Yang kami banggakan dan saya banggakan semua pengurus Bapora Jawa Barat. Terima kasih perjuangan kalian luar biasa untuk bisa mensukseskan kegiatan hari ini. Yang saya hormati para ketua Bapora Kota Kabupaten Jawa Barat, terima kasih sudah hadir di Kota Bandung. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat. Dan yang paling utama, kita diberikan sehat hari ini untuk bisa berdiskusi, bersilaturahim. Karena kami lebih Bapora Jawa Barat lebih merangkul, lebih mengutamakan silaturahim, dan kami juga mendorong teman-teman di kota kabupaten untuk bisa memunculkan potensi-potensi yang ada di kota kabupaten. Alhamdulillah kami hari ini sudah mendata kurang lebih ada 16 kota kabupaten yang sudah di-SK. Dan alhamdulillah juga dari 16 kota kabupaten semua sudah berkarya, sudah berprogres. Ada yang berbicara di olahraga, kota Bogor sudah ada, Kabupaten Bogor sudah ada. Kabupaten Bogor itu lebih fokus di karate, dia membuat kejuaraan karate. Ada Kabupaten Bekasi sudah hadir. Ya. Terima kasih Ketua. Ini Kabupaten Bekasi ini luar biasa. Selain berbicara fokus beliau di bulu tangkis, beliau juga eksis juga di, dan alhamdulillah juga mereka sinergi dengan MPC-nya, dan yang paling utama bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Semuanya diberikan kelancaran di bulu tangkis. Kita ada beberapa open kemarin, kita bersama-sama dengan MPW menanam pohon untuk menjaga lingkungan kita, berbicara di kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Bapora Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat. Hadirin sekalian, kita lanjutkan acara selanjutnya dengan sambutan dari Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat yang kami hormati dan banggakan, Bapak Haji Dian Mahadian SHMH, sekaligus membuka acara Lapor Bapora Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya mari sambut salam nasional dan salam perjuangan ormas Pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Pemuda Pancasila. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Ketua Badan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, dan ini Ustaz Jalan, Ibu Sekretaris, Ketua, para pengurus semua
Yang saya hormati, saya cintai para kader Kapolra Kota Kabupaten sejauh Barat sebagai ujung tombak perjuangan Ormas Pemuda Pancasila. Aplaus untuk kawan-kawan. Adalah sekretaris wilayah yang selalu setia mendampingi Kang Dede selaku Menko, Panca, dan organisasi TNI dan orang wanita, Kang Tubagus Ali, yang sama dan lingkungan dan mohon atas kehadiran pada pagi menjelang siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat namanya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Tentunya tadi apa yang disampaikan Ketua Kapolra silaturahim, ya. Tetap setiap kegiatan yang utama adalah silaturahim. Yang kedua, kita semua sama-sama akan menyampaikan ide gagasan dalam forum rapat koordinasi Badan Pemuda dan Olahraga Pemuda Pancasila. Atas nama pribadi dan MPW Provinsi Jawa Barat, terbaiknya itu sesuai dengan laporan Indonesia. Saya dengan namanya Pemuda Olahraga ini berkiprah juga dalam dunia kepemudaan di KNP, selalu mengantarkan calon ketua KNP Jawa Barat menjadi ketua KNP Jawa Barat, dan mudah-mudahan pada musda sekarang juga ada Kapolra yang kita usung menjadi ketua KNP Jawa Barat. Kiprahnya banyak, dari mulai menanam pohon, menjaga lingkungan, membangun sebuah sinergitas. Jadi betul-betul Kapolra Jawa Barat ini mampu menerjemahkan apa yang menjadi semangat daripada MPW Jawa. Sejak Muswil digulirkan, semangat kita adalah semangat yang menjadikan PSI itu solid, menjadikan OPC ini selalu bisa membangun sinergitas dan tetap mempertahankan OPC sebagai OPC yang baru. Nah, hari ini ya, meskipun Bapora ini tidak tertuang dalam anggaran sana rumah tangga, tapi ketika memang dibutuhkan oleh daerah maka itu diperkenankan. Alhamdulillah MPW Provinsi Jawa Barat sangat membutuhkan peran daerah. Soliditas luar biasa. Hari ini sudah di SKK 16, dan mudah-mudahan menjelang Muswil ke depan tahun depan ini sudah 27 laporan terbentuk di seluruh Jawa Barat. Tapi kita akan support juga. Ini saudara sekretaris wilayah segera bangun komunikasi dengan para pimpinan MPC, ya, agar juga memberikan perhatian khusus, karena Kapolra Jawa sudah membuktikan sebagai badan yang tidak tukcik, tidak dibentuk terus cicing, tapi bagaimana selama 1 tahun organisasi berjalan dengan baik, program-program dilakukan, kemandirian kokoh, bahkan kegiatan MPW banyak dibiayai juga oleh Ketua Kapolra. Jadi ini yang sulit, ya, kemandirian, tapi Bapak Jawa sudah menunjukkan sinergitas, sudah membangun dengan banyak tokoh, ya. Sampai Rocky Gerung pun bisa dihadirkan, ya, oleh kantornya. Ini luar biasa. Sosok kritis, sosok idealis yang sulit, ya, diundang oleh siapapun, tapi bisa hadir di acara, ya, Kapolra. Kemudian ada tokoh-tokoh lain lah, kemudian ada penyanyi tersebut, melakukan berbagai upaya-upaya nyata bagi pembangunan khususnya di Jawa Barat. Kemarin hasil musyawarah besar pemuda Pancasila itu akan ada sebuah program, ya, ekonomi kerakyatan yang mungkin nanti akan kita sosialisasikan. Mudah-mudahan nanti Bapak juga bisa menanti MPW untuk juga mensosialisasikan program tersebut. Program tersebut apa? Yaitu membangun ternak ayam di seluruh Jawa Barat. Itu untuk apa ya? Niatnya salah satunya untuk
menyuplai kebutuhan telur bagi program unggulan Pak Presiden Prabowo, itu makanan bergizi gratis. Jadi kemarin program ini baru disosialisasikan di APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa, karena oleh Asosiasi Kepala Desa. Jadi Kepala Desa juga terlibat di dalamnya. Dan dari hasil sosialisasi kemarin itu kami menangkap bahwa ada kucuran modal ya, dari ada sebuah perusahaan yang namanya JAM yang juga dibeli oleh Ketua MPWI Banten. Itu dia akan mengucurkan dan membangun satu desa 2 koperasi, satu MPC 5 koperasi, satu PAC berapa koperasi. Nah, mudah-mudahan koperasi apabila nanti terrealisasi, kawan-kawan adik-adik Baporas menentukan. Mudah-mudahan ini program yang sangat luar biasa dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kucuran dana satu desa satu koperasi tidak dikembalikan. Tidak harus dikembalikan, jadi harus berputar. Kecuali yang tidak berputar, yang dananya dipakai kawin itu pasti tarik dulu. Jadi ketika dana tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka bisa ditarik kembali. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga program ini benar bisa terrealisasi dan ini betul-betul sangat membantu terutama anggota-anggota kita. Karena satu koperasi itu membutuhkan antara sekitar 100 sampai 200 orang. Rekrut aja 100-200 orang untuk satu koperasi. Nah inilah nanti akan dibahas kalau ini sudah saatnya, karena ini sudah di-launching di beberapa provinsi, tapi masih segmennya masih kepala desa. Untuk selanjutnya nanti pada saat Pemuda Pancasila mungkin kami akan menggunakan ketua-ketua RPC untuk membahasnya. Mudah-mudahan kita berdoa benar bisa terrealisasi dan betul-betul bermanfaat bagi seluruh anggota. Apalagi hari ini sesuai info dari Badan KTA, anggota kita sejauh ini ada sekitar 190.000 yang berKTP berbayar. Belum lagi yang masih berproses KTA-nya, belum lagi yang sudah menggunakan baju PP tapi terbawa KTA, itu lebih banyak lagi. Jadi sungguh sebuah kebanggaan bagi kita semua ya, ketika memang anggota kita, masyarakat begitu antusias untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar kita. Oleh karena itu, alhamdulillah pada pemilu kemarin ada sekitar 125 kader pemuda Pancasila yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Kabupaten Provinsi. Bermanfaat untuk organisasi, karena cita-cita kita kan kita ingin menjadi ormas yang tangan di atas, tangan di bawah. Seperti Bapora mungkin meskipun bukan anggota dewan, tapi sudah membuktikan sebagai badan yang tangan di atas, tangan di bawah. Kok mau menjadi anggota dewan? Jadi 2029 ketua Bapora wajib menjadi anggota legislatif. Kita tidak sama-sama. Ini salah satu kader Bapora yang akan maju menjadi ketua Bapora. Jadi inilah hakikatnya. Saya di setiap acara-acara Pemuda Pancasila Kota Kabupaten Jawa Barat selalu menyampaikan bahwa kita jangan takut dengan dunia politik. Kita jangan takut, karena hidup kita, ya kehidupan kita ini diatur oleh produk-produk politik. Ya. Kehidupan itu diatur oleh wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR RI. Ya. Undang-undang ormas, undang-undang pemuda, undang-undang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan potensi anggota kita yang real, yang konkret, bukan klaim, ini harus menjadi sebuah kekuatan untuk mengantarkan kader-kader terbaik kita duduk baik di legislatif maupun eksekutif. Ya, alhamdulillah ketika didorong ini 125, 9
ketua MPC menjadi anggota. Ini satu kebanggaan. Dan ketika kader-kader kita ada di dalam, maka Organisasi Pemuda Pancasila harus dapat berbuat kepemimpinan. Dan alhamdulillah pergeseran nilai hingga saat ini bisa kita rasakan. Kawan-kawan di luar sana, pemerintah, kepolisian mengapresiasi perubahan yang terjadi di Pemuda Pancasila. Ini harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan. Saya yakin Bapora mempunyai kapasitas seperti itu. Saya melihat intelektualitas Bapora begitu mumpuni. Masing-masing tadi dipaparkan oleh Ketua Bapora Jawa Barat, masing-masing kota kabupaten mempunyai kelebihan-kelebihannya. Bukan kota potensi-potensi yang dimiliki ini mampu membangun sebuah sinergitas. Hampir semua kota kabupaten ada kader pemuda Pancasila menjadi wakil rakyat. Silakan bangun sinergitas komunikasi dengan wakil-wakil rakyat kita yang ada di legislatif. Kemudian rekomendasi ini kalau bisa dibahas juga terkait penanaman pohon. Jadi penanaman pohon yang konsisten dilaksanakan oleh Bapora sejak bulan Februari hingga kemarin pada 1 Juni Hari Pancasila itu manfaatnya luar biasa. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Data membuktikan bahwa dari 100% hutan lindung di Jawa Barat itu 80% rusak. Jadi hanya 20% dengan jumlah penduduk Jawa Barat hampir 50 juta, karbon, oksigen dengan 20% hutan yang itu luar biasa. Jadi kalau bisa nanti dibahas, karena kita juga ada sebuah program bersama dengan Dinas Kehutanan, yaitu Jumat Menanam. Jadi setiap hari Jumat Dinas Kehutanan itu menanam dan akan memberikan titik lokasi. Kita berharap dari Bapora setiap hari Jumat nanti diberikan titik lokasi itu ikut menanam walau hanya 1 bibit. Karena manfaatnya luar biasa buat kehidupan. Jadi disinilah pemuda Pancasila mengambil peran. Tidak hanya sekarang sudah lewat lah mengambil peran di dunia malam, kita mengambil peran di dunia yang lebih membawa kehidupan bagi masyarakat banyak. Mari kita wariskan mata air, bukan mewariskan air mata. Dari Salam Pemuda Pancasila siap, mampu. Kita mungkin beberapa catatan-catatan yang mungkin nanti bisa dibahas selain terkait sinergitas membangun badminton, tapi juga ini tokoh tarung bebas. Tadi kita Ridwan ada lagi kegiatan apa tuh namanya? MMA, kita juga punya petarung yang juara. Jadi kalau bisa Bapora ikut latihan, dulunya kan juaranya gitu kan, supaya ketika berhadapan di luar, gelutnya menang baik melaksanakannya. Kita harap seperti itu ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih atas kader kawan-kawan semua, rekan semua. Salam hormat untuk Ketua MPC Pemuda Pancasila. Bangun terus komunikasi sinergitas dengan Ketua MPC, laporkan selalu setiap kegiatan dan rencana kegiatan agar sinergitas antara majelis pimpinan dengan badan itu terbangun dengan baik dan dapat menghasilkan sebuah program-program yang bermanfaat bagi besar pemuda Pancasila pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih kepada panitia Bapora, apresiasi, aplaus untuk Bapora. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026 atas nama Majelis Pimpinan Dewan Pemuda Pancasila Barat, rapat koordinasi Badan Pemuda dan Olahraga Pemuda Pancasila Barat dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Sekali teman, Bapora. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih.
Mohon kesediaannya Ketua RPW beserta Sekretaris Wilayah, Ketua Bapora beserta jajaran pengurus untuk bisa merapat di depan. Kita abadikan momen. Merdeka! Pancasila! 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 Sekali lagi berteman, seluruh kita bersama. Bagaimana? Terima kasih atas kesediaannya Ketua dan sejajaran. Hadirin yang kami hormati. Nah, Sobat Prabu, saya sedang bersama Ketua Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Bapora Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat. Kita sedikit tanya-tanya, bincang-bincang bagaimana persiapan dalam rakor Bapora Provinsi Jawa Barat ini. Ada Kang Renaldi sama Kang Trio nih. Kang Renaldi sebagai Ketua Pelaksana kegiatan ini. Nah, Kang, gimana persiapannya? Apakah begadang sampai gimana nih persiapan untuk rapat koordinasi ini? Karena kan harus benar-benar terkoordinir ya Kang ya. Betul. Dan nggak mudah mungkin ya. Bisa dijelaskan? Ya alhamdulillah dengan ada beberapa kendala, tapi dengan solidnya rekan-rekan dari Bapora juga kota kabupaten yang hadir hari ini, alhamdulillah semua bisa terlaksana, berjalan lancar. Harapannya dengan rakor ini kita bisa menyamakan persepsi untuk membuat program-program membentuk pemuda yang berpotensi untuk Indonesia berkelanjutan. Ya. Dan tentunya harus berdampak. Ya, gitu. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Bapora ini harus berjalan. Gitu. Mungkin nah itu sekota dan sekabupaten sekitar berapa jumlahnya yang diundang Kang? Untuk kota kabupaten saat ini kan kita ada 27 ya. 27. Cuman yang sudah terbentuk itu ada sekitar 17 yang akan hadir hari ini. Yang akan hadir hari ini 17 kota kabupaten. Oke, mungkin dari Kang Trio ada tambahan Kang? Tambahannya di program kegiatan Bapora kali ini memang salah satunya karena juga kita akan ada program tentang peduli lingkungan. Iya, betul. Jadi apapun pemuda berdampak untuk Indonesia berkelanjutan ini coba kita juga dengan konsentrasi di bidang lingkungan juga. Ya. Jadi pemuda-pemuda kita arahkan juga untuk peduli dengan lingkungan lah. Ya, harus itu kan. Ya, harus. Gitu. Nah, apakah menurut Kang Trio ataupun Kang Renaldi, nah dengan kondisi lingkungan di Kota Bandung aja bagaimana saat ini? Enggak, sebagai ketua pelaksana Kang Rey. Ya, melihat lingkungan di Kota Bandung sendiri ini tentunya banyak terdampak dari daerah-daerah pinggir, maksudnya dari kabupaten, nah kalau tatanannya di Kota Bandung kita kurang baik, itu kita akan terkena dampaknya akan lebih besar. Ya. Nah untuk itu juga kita dari meminta rekan-rekan di Kota Bandung untuk bisa bergerak bersama, jangan menunggu terjadi, tapi kita harus mencegah sebelum terjadi. Harus waspada mungkin. Harus waspada. Ya. Baik Kang, terima kasih mungkin saat ini nanti sambil nanti ada arahan mungkin selanjutnya. Siap. Siap. Untuk berapa hari kan kira-kira persiapannya? Ini kita persiapan 4 hari. Selalu lancar ya. Alhamdulillah. Sukses, lancar. Terima kasih. Sekali lagi